Oke, pertama-tama sebelum kita mulai bikin handle, kita harus masukin dulu benang ke jarum. Seperti ini aja. Lalu kita akan masukin mote-mote ini ke dalam benang. Masukkan dengan jumlah tertentu, nanti akan diinformasikan ya berapa jumlah motenya. Tergantung dari panjangnya tali. Nah, setelah itu kita akan lanjut membuat handle seperti biasa. Kita bikin simpul dulu. Dan ini untuk posisinya ada di samping. 2 rantai dari kanan dan 2 rantai dari kiri. Oke, ini kita mulai saja. Di sisi pertama, ini kita akan membuat 2 CH. Lalu kita akan membuat DC, berarti DC-nya akan ada 3 sehingga akan terbentuk sebanyak 4 buah tiang. Baik, selanjutnya kita bikin 2 CH atau naik ke baris berikutnya. Lalu putar balik seperti biasa. Nah, di sini kita akan membuat mote-mote, tapi kita bikin dulu nih simpul DC yang pertama. Nah, di saat akan menutup, kita tarik mote 1 dan kita tutup DC-nya hingga hasilnya seperti ini. Nah, pastikan ini kan mote-motenya akan berada di muka depan ya. Ini kita lanjut aja bikin DC tuh. Jadi motenya ada di sisi yang depan. Nah, ini terakhir kita buat DC di CH kedua yang tadi kita bikin di lubang yang itu ya. Kita bikin DC 1 dan terakhir sebelum menutup kita sisipkan mote seperti ini. Lalu lanjut kita baris ketiga. Di baris ketiga ini tidak akan ada mote, jadi polos. Ini kita lanjut saja membuat DC seperti biasa, normal ya di baris ketiga ini. Nah, jadi ini kalau menghadap selang-seling ya. Di baris yang ganjil tidak ada mote, di baris genap ada mote. Atau kalau yang ngerajutnya menghadap ke depan tidak dikasih mote, tapi ketika kita ngerajut dari belakang dikasih mote, karena nanti motenya akan berada di sisi yang sebaliknya. Oke, kita bikin penjelasan dulu secara gambar. Jadi anggap aja ini DC ya. Nah, di baris pertama kan tidak ada mote-mote atau polos ya, seperti DC biasa. Lalu di baris kedua akan ada mote-mote yang terletak di DC kedua dan DC terakhir. Lalu di baris ketiga tidak ada mote lagi. Jadi kita selang-seling ya. Lalu di baris keempat kita akan pakaikan lagi motenya. Kali ini di rantai awal atau 2 rantai pertama yang kita bikin dan di DC ketiga. Jadi hasilnya akan selang-seling juga. Terus di baris selanjutnya tidak akan ada mote. Dan di baris berikutnya bakal ada mote lagi. Kali ini akan ada di baris yang kedua, betul. Jadi ini selang-seling di DC kedua dan DC keempat. Lalu selanjutnya tidak akan ada mote lagi. Dan di baris berikutnya setelah tadi ini kan di DC kedua, maka akan diawali dengan di baris pertama atau rantai yang pertama dan di DC nomor 3. Seperti itu seterusnya. Oke, kita praktekin lagi. Ini kita masuk di baris keempat ya. Ini baris ketiga sudah di penghujung. Nah, seperti teori tadi di baris keempat berarti mote akan berada di
CH. Nah, kita flip dulu aja, lalu kita bikin CH sebanyak 2 ya. Ini CH1 dan CH keduanya kita sambil selipin seperti ini. Mengapa harus di flip dulu baru bikin CH? Karena si mote ini akan berada di belakang rajutan. Nah, lanjut ya, kita bikin DC di baris yang sesuai. Ini seperti biasa saja karena kita akan selang-seling, selalu selang-seling. Nah, di DC ketiga kita akan selipkan mote. Jadi kita buat dulu saja DC-nya. Nah, ini di terakhir sebelum nutup baru kita sisipkan mote dan terakhir tutup. Oke. Lalu kembali bikin DC lagi. Di CH kedua yang tadi kita bikin ya. Oke, baris berikutnya ini 2 CH dan putar balik. Nah, ini di barisan berikutnya kita akan polos saja, tidak ada mote karena selang-seling ya. Nah, ini cari saja lubang yang sesuai. Oke, dan terakhir kita DC, ini tepat di CH di mana mote berada ya. Karena ini kan mote emang berada di CH kedua tadi ketika naik baris. Lanjut lagi, kita akan buat baris berikutnya, berarti 2 CH. Nah, berarti di baris ini bakalan ada mote. Yang mana motenya bakalan ada di DC yang kedua ya, atau tiang yang kedua. Nah, ini kita bikin DC di tepat sebelum DC-nya ditutup, kita akan sisipkan mote. Lalu tutup. Nah, sama seperti cara-cara sebelumnya. Dan di DC yang terakhir, ini kita selipinnya di CH kedua tadi. Lalu sama sebelum ditutup, motenya kita sisip. Begitu seterusnya.